Di tengah masyarakat Indonesia yang religius justru tersebar luas berbagai cerita khurafat yang bercampur dengan tradisi, mitos, dan keyakinan lama. Banyak orang memegangnya dengan kuat tanpa pernah menguji kebenarannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Khurafat bertahan bukan karena ia benar teman-teman, tetapi karena ia diwariskan, dibiarkan, dan dibungkus dengan istilah agama hingga sulit untuk dibedakan mana yang tauhid dan mana yang takhayul. Fenomena inilah yang perlu diluruskan agar umat tidak terus terjebak dalam keyakinan yang merusak akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa di Indonesia banyak sekali tersebar cerita khurafat. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Saya pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Bum, bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gembitnillah, bangkit. Kamu ini bukan mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Kalau kita lihat realita di Indonesia teman-teman, cerita-cerita khurafat itu seperti barang yang selalu laku. Cerita tentang makam keramat yang bisa mengabulkan hajat, jin penunggu, pohon besar, mandi di sungai tertentu bisa membuat kebal, benda pusaka yang dianggap punya energi gaib, ritual malam tertentu yang diyakini membuka pintu keberkahan. Semuanya itu beredar luas dengan dipercaya dengan penuh keyakinan oleh sebagian masyarakat. Seolah-olah semakin jauh dari ajaran murni Islam, justru semakin banyak yang dianggap sakral. Fenomena ini teman-teman tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses yang panjang, campuran sejarah, budaya, minimnya pendidikan agama yang benar, dan pengaruh lingkungan sosial yang masih kuat memegang tradisi. Nah, yang pertama teman-teman, di Indonesia sejak dahulu merupakan wilayah yang dipenuhi kepercayaan animisme, dinamisme, dan berbagai ritual Hindu-Buddha yang bercampur dengan budaya lokal. Ketika Islam datang, sebagian masyarakat memang masuk Islam, tetapi membawa serta warisan lama mereka. Banyak keyakinan lama itu tidak dibuang teman-teman, hanya diganti bungkusan saja. Pohon besar yang dulu dianggap tempat roh penjaga, kini diberi label penunggu halus atau makhluk goib. Tetapi inti keyakinannya itu sama, takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akar khurafat yang paling dalam, rasa takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak punya kekuasaan apapun. Kemudian tradisi turun-temurun juga punya pengaruh yang besar teman-teman. Banyak amalan dan cerita yang diwariskan tanpa pernah diuji. Orang tua bercerita kepada anaknya, kakek bercerita kepada cucunya, tokoh adat membenarkan cerita itu, dan masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang sudah dari dulu begitu. Di banyak daerah teman-teman, orang lebih takut dibilang tidak sopan kepada leluhur daripada takut melakukan perbuatan syirik. Akibatnya apa? Cerita khurafat tidak hanya disebarkan, tetapi dibela dan dilestarikan. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Di sisi yang lain teman-teman, minimnya pemahaman tauhid yang benar membuat masyarakat itu mudah terkecoh ketika dasar-dasar akidah tidak dipahami secara kuat. Maka segala hal yang berbau mistis itu dianggap masuk wilayah agama. Banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang termasuk
urusan ibadah, dan mana yang hanya tradisi serta mana yang justru merusak akidah. Disinilah celah besar untuk khurafat menyusup dengan mudahnya. Ada juga faktor tokoh agama teman-teman yang kurang tegas atau bahkan ikut memperkuat khurafat itu. Beberapa tokoh tradisional lebih nyaman mempertahankan tradisi yang sudah berakar di masyarakat daripada mengajarkan tauhid dengan jelas. Mereka takut kehilangan pengaruhnya, takut dimusuhi masyarakat, atau memang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam yang benar. Akhirnya apa teman-teman? Mereka ikut mendukung ritual-ritual khurafat seperti haul keramat, mandi kembang, jimat-jimat, sesaji, atau ziarah kubur dengan tujuan meminta berkah kepada penghuni kubur. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Cerita khurafat juga bisa berkembang karena sifat manusia yang suka pada hal-hal supranatural. Cerita mistis itu menarik memang, membuat penasaran dan memberikan sensasi yang tertentu. Orang itu senang bercerita tentang pengalaman melihat penampakan, mendengar suara yang aneh, ataupun mengalami kejadian yang ganjil. Cerita-cerita seperti itu lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan agama yang ilmiah dan rasional. Akhirnya masyarakat menjadi terbiasa lebih percaya pada cerita daripada dalil. Faktor lain teman-teman adalah media. Film horor di Indonesia, konten-konten viral tentang makhluk halus, cerita pesugihan dan sebagainya membuat khurafat semakin hidup karena sering didengar dan dilihat. Akhirnya orang semakin menganggapnya nyata. Media menjadikan khurafat sebagai hiburan dan masyarakat menjadikannya sebagai keyakinan. Ada juga kebutuhan psikologis dalam diri manusia untuk mencari jalan pintas. Ketika menghadapi masalah ekonomi teman-teman, penyakit ataupun kesulitan hidup, sebagian orang lebih memilih mendatangi dukun, paranormal, atau tempat keramat daripada berdoa dan bersabar. Mereka merasa ritual-ritual khurafat itu memberikan solusi instan pada mereka. Padahal itu semua hanya jebakan yang merusakkan tauhid. Belum lagi faktor ekonomi, banyak pihak yang secara sadar melestarikan khurafat karena ada keuntungan finansial, seperti penjaga makam keramat, dukun pengobatan alternatif, penjual jimat, bahkan orang-orang tertentu yang hidup dari kegiatan ritual tradisional. Selama masih ada keuntungan materi, maka khurafat akan terus dipromosikan. Yang paling menyedihkan adalah ketika khurafat diselimuti dengan istilah-istilah agama seperti tawasul, mode tertentu, tabaruk, kepala benda, menghormati leluhur, cari berkah, atau ruqyah tradisional. Karena itu dibungkus dengan istilah Islam, masyarakat semakin sulit membedakannya. Pada akhirnya, khurafat menyebar luas bukan hanya karena kuatnya budaya, tetapi juga karena lemahnya pendidikan tauhid, minimnya keberanian untuk meluruskan kesalahan, dan adanya pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh penyimpangan ini. Selama masyarakat tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para ulama yang lurus, maka cerita khurafat akan terus tumbuh subur diwariskan dan dianggap sebagai bagian dari agama, padahal jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.